Halo semuanya, para penjelajah alam dan penggemar sains. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi ini benar-benar nyata. Pernahkah kalian dengar kalau tanaman bisa menghitung? Ya, kalian tidak salah dengar. Tanaman yang kita bicarakan adalah Venus flytrap yang ikonik, atau nama ilmiahnya Dionomycipule. Kemampuannya untuk menghitung mangsanya adalah salah satu mekanisme bertahan hidup paling cerdas di dunia tumbuhan. Venus flytrap hidup di tanah yang sangat miskin nutrisi. Jadi setiap ons energi yang ia keluarkan harus diperhitungkan dengan cermat. Ia tidak bisa seenaknya menutup perangkapnya untuk setiap hal yang menyentuhnya. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kerja sistem canggih ini? Mari kita selami lebih dalam keajaiban alam ini. Lihatlah lebih dekat pada setiap perangkap Venus flytrap yang berbentuk seperti mulut ini. Di dalamnya, kalian akan melihat beberapa bulu halus yang sangat sensitif. Biasanya ada 3 di setiap sisi daunnya. Bulu-bulu inilah yang berfungsi sebagai sensor utama. Venus flytrap menggunakan sebuah aturan yang sangat unik, aturan interval waktu. Ketika sentuhan pertama terjadi, misalnya oleh seekor semut yang merayap masuk, tanaman ini akan langsung waspada. Ia mencatat adanya gangguan, tapi perangkapnya belum akan menutup. Kenapa? Karena ini bisa jadi alarm palsu. Mungkin saja itu hanya tetesan air hujan, sehelai daun kering yang jatuh, atau debu yang tertiup angin. Benda-benda ini tidak akan memberinya nutrisi. Jadi, dengan tetap diam, ia masuk ke mode siaga, sebuah langkah pengawasan awal untuk menghindari pemborosan energi. Ini adalah bentuk kesabaran dan kecerdasan yang luar biasa. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Jika bulu sensor yang sama atau yang berbeda disentuh untuk kedua kalinya dalam rentang waktu sekitar 20 detik setelah sentuhan pertama, barulah aksinya terjadi. Dalam sekejap mata, kurang dari 1 detik, perangkap akan mengatup dengan cepat, menjebak mangsa di dalamnya. Kecepatan ini sangat penting agar serangga yang lincah tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mekanisme 2 sentuhan ini adalah strategi konservasi energi yang brilian. Bayangkan jika ia menutup setiap kali ada sentuhan. Menutup dan membuka perangkap itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jika ia menutup karena kerikil kecil, ia akan membuang energi berharga tanpa mendapatkan imbalan apapun. Jadi, dengan menghitung sampai 2, Venus flytrap memastikan bahwa yang menyentuhnya adalah makhluk hidup yang bergerak, yang berarti makanan potensial. Benar-benar efisien, bukan? Tapi tunggu dulu, hitungan Venus flytrap tidak berhenti di angka 2. Ini yang lebih menakjubkan lagi. Penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa bahkan setelah mangsa tertangkap, tanaman ini terus menghitung. Tujuannya apa? Untuk menentukan seberapa banyak enzim pencernaan yang perlu ia keluarkan. Prosesnya seperti ini, 1 sentuhan, ia waspada. 2 sentuhan, perangkap menutup rapat. Ketika mangsa yang terperangkap terus bergerak dan menyentuh bulu sensor untuk ketiga kalinya, tanaman mulai mempersiapkan produksi enzim pencernaan. Sentuhan keempat dan kelima memberikan sinyal yang lebih kuat lagi. Jika sentuhan mencapai 5 kali, tanaman akan mengeluarkan enzim pencernaan secara maksimal untuk melarutkan mangsanya dan menyerap nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor. Ini seperti sistem dosis yang disesuaikan. Mangsa yang lebih besar dan lebih aktif akan memicu respons yang lebih kuat, memastikan tanaman mendapatkan hasil maksimal dari perburuannya. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah tanaman tanpa otak, tanpa sistem saraf seperti hewan, melakukan perhitungan yang begitu kompleks? Jawabannya terletak pada keajaiban biokimia dan fisika. Semua ini dimungkinkan oleh sinyal listrik dan perubahan tekanan air di dalam sel-selnya, sebuah fenomena yang disebut tekanan turgor. Ketika bulu sensor disentuh, ia memicu sinyal listrik kecil yang menyebar ke seluruh daun. Sinyal ini mirip dengan impuls saraf pada hewan. Sinyal pertama mempersenjatai perangkap, dan sinyal kedua memicu perubahan tekanan air yang cepat di sel-sel engsel daun, menyebabkan perangkap menutup. Setiap sentuhan berikutnya menghasilkan lebih banyak sinyal listrik, yang kemudian diterjemahkan menjadi perintah biokimia untuk melepaskan enzim. Ini adalah contoh luar biasa dari kecerdasan tanaman dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang menantang. Ada satu fakta unik lagi yang akan membuat kalian semakin kagum. Apa yang terjadi jika mangsa yang terjebak ternyata terlalu kecil? Misalnya,
seekor semut kecil yang tidak bisa memberikan cukup sentuhan lanjutan setelah terperangkap. Dalam kasus ini, Venus flytrap menunjukkan sisi pragmatisnya. Setelah sekitar 1 hari, jika tidak ada rangsangan lebih lanjut dari dalam perangkap, ia akan perlahan-lahan membuka kembali mulutnya dan membiarkan serangga kecil itu pergi. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan untuk mencerna mangsa sekecil itu mungkin lebih besar daripada nutrisi yang akan ia dapatkan. Jadi, lebih baik ia melepaskannya dan menunggu mangsa yang lebih besar dan lebih bernutrisi. Ini menunjukkan betapa cermatnya Venus flytrap dalam mengelola anggaran energinya. Ia tidak hanya pemburu, tapi juga seorang akuntan yang ulung. Jadi, kesimpulannya, meskipun Venus flytrap tidak memiliki otak atau kesadaran seperti yang kita kenal, ia menunjukkan tingkat kecerdasan adaptif yang luar biasa. Dengan menggunakan mekanisme sensorik, sinyal listrik, dan proses biokimia yang kompleks, ia berhasil menjadi salah satu pemburu paling efisien di dunia tumbuhan. Ini adalah pengingat yang indah tentang betapa rumit dan menakjubkannya kehidupan di planet kita, di mana setiap organisme, bahkan tanaman, memiliki strategi uniknya sendiri untuk bertahan hidup. Apakah kalian terkesima dengan kecanggihan tanaman karnivora ini? Jika iya, mungkin kalian juga tertarik untuk mengetahui tentang tanaman karnivora lain seperti kantong semar atau sandu, yang menggunakan metode jebakan yang sama-sama cerdas. Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menakjubkan lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di petualangan sains berikutnya.